Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Dalam video kali ini saya menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang telah berkumpul di ruang ini. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Azhar SPD. Adapun susunan acara kita hari ini yang pertama adalah pembuka, kemudian yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Adalah, kemudian yang ketiga nanti acaranya tersendiri, setelah itu adalah pembahasan materi, tapi terlebih dahulu nanti ada sambutan awal dari Ibu Herlina, kemudian acara keempatnya adalah penutup. Nah, untuk membuka acara ini, mari kita ucapkan selamat. Acara pertama sudah kita lewati dari pembuka, maka kita akan menginjak pada acara kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Adalah yang akan dibawakan oleh Pak Haji Rasidi SPDN. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan puji Allah Taala kuasa kita bisa bersama-sama menunggu dan rangka diseminasi atau pembahasan budaya positif dari Ibu Herlina selaku calon pimpinan angkatan 8 Kabupaten Bogor. Salam dimanapun Anda berada dan bisa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua beliau sahabat dan beliau Bapak Ibu dalam bersama dengan masih memberikan sedangkan di sekolah kita menuntut inovasi kreativitas kreasi Bapak Ibu dalam mengelola pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan melibatkan peserta didik dengan memerdekakan peserta didik, mengembangkan kreativitas, sikap kritisnya, mengembangkan inovasinya, berdiskusi dengan leluasa dalam rangka kerjasama mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk itu alhamdulillah sekolah kita ada calon murid di Herlina yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, mendapatkan teori dan praktik yang diadakan dalam program calon
tidak diperoleh, prakteknya sudah dijalankan. Tentunya harus dibahaskan kepada kita semua, Bapak Ibu, supaya kita bisa melaksanakan pelajaran dengan sebaik-baiknya seperti atau laksana program pada calon guru. Sehingga kita akan nanti implementasi ketika di seluruh kesatuan memenuhi tujuan yang kita dapat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Nina, diberikan penjelasan yang sudah berkenan yang mengimbaskan, memberikan pencerahan dari mana yang didapat dan pengalaman yang dilaksanakan dan praktek yang sudah dikerjakan untuk dikolaborasikan kepada sehingga kita mendapatkan pengetahuan dan keterampilan diri yang sudah dilakukan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih kepada Ibu Nina. Silakan dilanjutkan program ini dengan sebaik-baiknya. Juga mohon diikuti oleh Bapak Ibu yang dulu sebelum satu alam untuk ikut program lain juga supaya pembelajaran kita sekolah kita akan lebih berkualitas di masa akan datang. Saya mohon maaf bila tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Alak kepada Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya memberikan sambutan. Kemudian acara ketiga adalah sambutan dari Ibu Hadan Mereka SPD calon guru penggerak angkatan 8 kepada Ibu Herina, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Alak, Bapak Dirasi SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang bersedia meluangkan waktunya berhadir di acara saya ini. Maksud dari acara ini sebenarnya adalah melaksanakan kewajiban saya sebagai calon guru penggerak dalam mengimbaskan ilmu yang telah saya terima, saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Itu wajib, calon guru penggerak itu wajib berbagi. Nah, dan untuk aksi nyata saya di modul yang terakhir ini, di modul 1 bagian terakhir, itu adalah berbagi budaya positif di sekolah. Jadi setelah ini nanti saya akan menyampaikan pengetahuan yang saya pahami dan saya terima di pendidikan calon guru penggerak. Semoga nanti teman-teman semua, Bapak Ibu semua, semakin tergerak hatinya untuk bisa ikut di pendidikan calon guru penggerak yang kemarin sudah dibuka di angkatan 10. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah acara ini nanti kita akan masuki acara berikutnya, yaitu penjelasannya di sesi yang kedua. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Herina. Bapak, dengan berbagai sambutan tadi berakhir pula acara kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara saya hari ini. Jadi sekali lagi saya ceritakan latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya sudah mempelajari modul itu sudah modul 1 selesai. Modul 1 itu ada modul 1.1 sampai 1.4. Itu anaknya. Cucunya nanti ada lagi, terus ada buyutnya. Ya, jadi satu modul 1.1 itu 2 minggu.
1.2 2 minggu, 1.3 2 minggu, 1.4 2 minggu. Jadi saya sudah 2 bulan. Jadi sudah 2 bulan di pendidikan guru penggerak PGP, pendidikan calon guru penggerak. Tipsnya kalau misalnya nanti mudah-mudahan setelah ini banyak dari bapak ibu yang tergerak hatinya untuk ikut guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus bisa menggerakkan kawan supaya tergerak hatinya. Jadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Kemudian tugas guru penggerak selain di LMS, di SIP PKB itu ada LMS-nya. Jadi di semua tugas kita mengumpulnya di sana. Masing-masing kita buka SIP PKB, nanti tugasnya apa di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tugasnya adalah mengimbaskan materi yang sudah didapat di sekolah. Jadi harusnya itu kami calon guru penggerak ini setiap selesai satu modul 1.1 misalnya tentang 1.1 itu tentang filosofi pendidikan diajar dewasa. Itu selesai itu imbaskan seperti ini. Nah nanti 1.2 imbaskan lagi. Kalau seperti itu nanti kita kebanyakan waktu kan kadang mungkin setiap kali selesai 2 minggu saya kayak ini ya kalau jadi untuk membaginya dengan rekan sejawat di sekolah itu bisa di lewat media sosial. Makanya kenapa sering saya bagikan link untuk melihat video tugas-tugas saya di YouTube. Jadi itu adalah salah satu kewajiban kami untuk berbagi dengan sama-sama rekan sejawat di sekolah, supaya bisa melihat oh ini berarti yang dipelajari tentang ini. Jadi pelatihan guru penggerak ini teori isinya 50% teorinya, 50%-nya adalah praktek di sekolah masing-masing. Jadi prakteknya adalah aksi nyata. Dan ini kenapa direkam seperti ini? Karena ini nanti dikumpul di LMS dalam bentuk video. Ini makanya ulun merepotkan Bapak Ibu semua untuk mendengarkan ulun berbagi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya budaya positif. Budaya positif itu adalah segala nilai-nilai kebajikan yang universal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa ada beberapa poin-poin inti dalam budaya positif. Jadi kita sebagai guru itu wajib menciptakan budaya positif di sekolah. Langkahnya bagaimana? Langkahnya itu adalah dengan melaksanakan beberapa konsep-konsep inti seperti misalnya perubahan paradigma stimulus respon, kemudian disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Jadi banyak cara kita dalam melaksanakan atau membiasakan budaya positif di sekolah. Nah, bahasa-bahasa yang ada di tayangan ini mungkin memang agak asing bagi kita. Ulun aja baru mendengar setelah ikut guru penggerak. Seperti misalnya ada restitusi. Apa restitusi? Nah, mungkin bagi sebagian orang ini bahasa yang lumayan asing. Apa restitusi? Bahkan waktu kami pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu banyak diskusi. Jadi kita melakukan diskusi melalui GMAT. Setiap minggu itu ada 2 sampai 3 kali GMAT, dan itu isinya diskusi aja. Sampai ada yang ngechat, dan restitusi itu calon guru penggeraknya bingung karena memang bahasanya bahasa baru yang memang sebenarnya adalah sudah lama ada. Jadi di dalam psikologi pendidikan itu sudah ada restitusi. Jadi di sini sebenarnya mirip-mirip kita itu sebagai guru BK dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Jadi kayak guru BK dua caranya bagaimana, itu nanti dijelaskan di segitiga restitusi. Ya, itu
Oke. Next. Yang pertama adalah stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Apa itu teori kontrol? Jadi ada hal yang bertentangan. Misalnya pada realitanya itu kebutuhan kita itu sama. Ini menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, kebutuhan setiap manusia itu tidak sama. Mungkin seperti itu Bu, Bapak Ibu. Jadi yang yang lebih jelasnya itu lagi mungkin seperti kita bisa mengubah orang menjadi apa yang kita mau. Ini hubungannya dengan kita mendidik murid-murid kita. Kita ingin murid kita itu misalnya disiplin. Kita ingin murid kita itu rapi. Kita ingin murid kita itu pintar semua. Nah ini karena kita yakin kita bisa mengubah manusia, mengubah murid. Padahal pada realitanya itu tidak bisa. Jadi yang bisa merubah murid itu adalah dirinya sendiri, bukan kita sebagai gurunya. Kita hanya sampai di pembiasaan positif saja. Okay, next. Yang kedua, disiplin positif. Ini langkah yang kedua yang kita bisa lakukan kalau kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas kita. Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi disiplin itu bukan karena kita yang menyuruh, kita yang menghukum misalnya, bukan, tapi tumbuh dalam diri anak itu sendiri. Sadar dengan kesadaran sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi murid itu dia melakukan tindakan itu dia sendiri yang mengontrol. Nah kemudian disiplin positif itu dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi tugas kita sebagai guru di zaman sekarang ini berbeda Bapak Ibu dengan zaman waktu kita sekolah dulu. Waktu kita sekolah, kita kan kalau datang terlambat disuruh berdiri di muka kelas ya. Di muka kelas berdiri dulu, datang terlambat masuk kelas berdiri. Itu zaman dulu. Dan produk-produknya adalah diri kita sekarang ini nah. Bapak Ibu sekarang yang ada sekarang itu produk pendidikan zaman dulu. Zaman di mana hukuman itu adalah cara untuk mendisiplinkan. Zaman sekarang kita mendidik anak-anak kita itu yang berada di generasi Z. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan hukuman seperti itu. Mungkin ini bertentangan nanti dengan guru-guru lain, mungkin ada yang tidak setuju. Bapak Ibu mungkin tidak setuju. Pokoknya harus dihukum supaya jerak, supaya ini. Jadi memang kalau menurut teori dalam pendidikan guru penggerak yang kami terima itu adalah bahwa hukuman kalau bisa dihindari. Jadi jangan lagi kita menghukum siswa karena generasi sekarang itu adalah generasi Z, di mana apalagi hukuman itu kan biasanya fisik. Kalau Bapak Ibu jangankan hukuman fisik, hukuman yang berasal dari mulut kita. Makanya kita hati-hati sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kata yang keluar dari mulut kita itu berisi bullying, membuli. Kadang-kadang kita bercanda, wah bertambah gendut lah, wah ini siswa adalah selalu liburan. Padahal itu bergaya, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya, hati si murid kita tadi. Karena mereka itu generasi Z, itu ada yang bilang generasi sandwich, generasi kerupuk yang lemah. Karena nyaman sudah dari mereka lahir, anak kita nih sebenarnya generasi Z ini ya anak kita di rumah. Mereka itu dari lahir sudah berbagai kemudahan kita berikan. Ya loh, handphone wifi di mana-mana. Ya, mereka itu hatinya itu rentan sekali, lemah. Nah jadi tugas kita sebagai guru itu kalau bisa menghindari hukuman untuk menciptakan disiplin jangan mulai dari sekarang. Lalu bagaimana nanti kita bisa membuat anak-anak kita itu hatinya tergerak untuk berubah menjadi baik, misalnya nanti ada di tayangan berikutnya. Oke, next. Ada motivasi manusia dalam melakukan perilaku, sama guru juga dalam berperilaku itu ada motivasinya. Misalnya
kita nih datang pagi-pagi ke sekolahan, pasti motivasinya ada loh. Misalnya absen, ya kalau supaya jangan dipotong absen, datang pagi-pagi, atau supaya dipuji oleh kepala sekolah, misalnya lah, jalan. Misalnya supaya dipuji oleh kepala sekolah, datang sungsung, atau supaya diberi penghargaan oleh kepala sekolah nanti sebagai guru teladan misalnya. Nah, murid juga seperti itu Bapak Ibu, jadi mereka melakukan perilakunya itu dengan berbagai motivasi. Misalnya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi. Jadi supaya jangan disuruh membersihkan WC, misalnya mereka harus datang pagi-pagi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan sebagainya. Jadi mereka misalnya menjawab soal apa supaya dapat imbalan. Kan kadang-kadang seperti ulun aja, kadang-kadang kalau di kelas itu kalau ada anak yang aktif dikasih hadiah bingkisan permen kah, misalnya semen kah, ya kok menyenangkan. Nah, sebenarnya itu sebaiknya dihindari. Ternyata sebaiknya dihindari. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas di berikutnya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka itu datang ke sekolahan karena ingin untuk dirinya sendiri, tidak ada motivasi lain. Nah, oke, next. Nomor 1 dan nomor 2 tadi itu adalah motivasinya eksternal, namanya dari luar. Motivasi yang dari luar ini kalau bisa kita hindari, termasuk kita datang ke sekolahan pagi-pagi karena ingin absen, itu sebenarnya harusnya dihindari. Karena yang bagus itu adalah motivasinya untuk menghargai diri kita sendiri, bahwa kita bisa menjadi teladan bagi siapapun. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi internal atau disebut juga intrinsik, motivasi intrinsik dari si murid. Next. Kita sebagai guru diharuskan memunculkan motivasi intrinsik atau internal pada diri murid dalam melakukan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan kita di sekolah kita ini. Jadi hindari memberi hukuman seperti yang sudah saya bilang tadi. Jangan lagi kita memberi hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan. Nah, makanya mungkin itu sebabnya kenapa tidak ada lagi ranking di rapor. Mungkin itu salah satunya karena untuk menghindari menghindari nanti ada perasaan tidak nyaman, rasa minder dari siswa lain yang misalnya dia tidak bisa menjawab dan sebagainya. Next. Kemudian yang berikutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Baik kita sebagai guru maupun siswa ini memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dengan berbagai macam cara, baik positif maupun negatif caranya. Yang pertama, kebutuhan dalam bertahan hidup, misalnya makan, minum, ya, tempat tinggal, pakaian. Kalau manusia itu reproduksi, misalnya itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang hakiki. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita yang dewasa ya membutuhkan cinta dan kasih sayang, apalagi siswa-siswa kita, murid-murid kita. Terus penguasaan ini akan dia perlu ada penguasaan atau pengakuan dari teman-temannya bahwa dia itu ada, di sekolah itu kan kadang ada yang tapi diherani misalnya kawan. Nah, itu kalau bisa jangan. Terus kebebasan, ya manusia itu perlu kebebasan dalam menentukan kehendak. Jadi tidak bisa kita diatur-atur, bebas. Kita yang tua aja sudah bebas, kalau kadang-kadang ditegur video kan. Kadang-kadang ditegur orang lain itu kita bisa tidak enak hati, karena kita perlu bebas mengekspresikan apapun yang kita inginkan. Kesenangan ini misalnya dia senangnya apa, hobinya apa, berbeda-beda setiap orang dan untuk mencapainya juga berbeda-beda. Ya, next. Kemudian yang
berikutnya ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, murid tadi dengan berbagai kebutuhan yang tadi, yang 5 macam, di sini guru berperan juga 5 macam di sekolah sebagai posisi. Yang pertama adalah penghukum. Ini kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita menghukum siswa datang terlambat masuk kelas, suruh apakah buang ini, buang sampah lah ini. Itu kebiasaan kita sudah. Terus sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan nih, lalu kita ngomong dengan siswa, misalnya dia datang terlambat. Kenapa kamu terlambat terus? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Misalnya kita wali kelasnya nih, kamu tidak kasihan ya sama ibu? Wali kelas kamu malu rasanya ibu. Itu kan menimbulkan rasa bersalah ke si anak. Itu juga kalau bisa dihindari. Terus misalnya sebagai teman ini kita menganggap siswa kita itu teman, murid kita itu teman. Misalnya dia terlambat, nah kenapa dia terlambat terus? Tapi ketawa, misalnya sambil senyum menegur siswa, itu sebagai teman. Biasa kita itu loh, misalnya anak kita ada yang terlambat masuk atau kan mengerjakan tugas, misalnya kita kita tepuk pundaknya, misalnya kita lakukan seperti kayak kita menegur teman. Terus yang pemantau, nah pemantau ini biasanya dia berjalannya itu sesuai dengan tata tertib. Kalau dia terlambat maka hukumannya ini. Kalau ada mengerjakan tugas hukumannya ini. Jadi dia berdasarkan rambu-rambu di tata tertib. Bukan menghukum. Kalau menghukum itu tiba-tiba. Bedanya itu. Menghukum tiba-tiba. Kalau pemantau ini menghukumnya itu berdasarkan konsekuensi yang sudah disepakati. Misalnya kita mau menyepakati dengan siswa, kalau terlambat sekali membersihkan WC misalnya, terlambat 3 kali harus orang tua datang, itu kan pemantau namanya. Tapi kalau hukuman ini kalau terlambat, kamu terlambat datang ke sekolah, pulang sana, tidak boleh lagi masuk. Nanti kamu besok ke sekolah harus ke orang tua, itu hukuman. Sekonyong-konyong, jadi tidak ada kesepakatan di awal. Itu penghukum namanya. Yang terakhir manajer. Nah, manajer ini adalah yang menimbulkan guru yang menimbulkan unsur intrinsik tadi. Jadi dari semua posisi guru kita ini adalah yang paling terbaik itu adalah sebagai manajer. Dimana kita membuat siswa itu merasa dia wajib melakukan perbaikan berdasarkan dari dalam dirinya sendiri. Jadi pada posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dibuatnya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Untuk lebih memahami ini, next. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video yang akan ditayangkan setelah ini. Jadi ada video di mana bagaimana cara memecahkan permasalahan siswa berdasarkan segitiga restitusi. Di mana guru berperan sebagai manajer. Jadi kayak manajer itu kan berarti bos, nyala. Nah ini ada yang berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan lah Bapak Ibu. Jadi nanti kita kan belum lagi masuk ke dalam kelas masing-masing. Jadi nanti kita masuk ke kelas masing-masing. Yang pertama kita lakukan kita sebagai wali kelas itu adalah selain memperkenalkan diri, kalau memperkenalkan diri kan umum aja. Kalau sudah lumrah. Nah ada hal yang terbaru lagi yang harus kita lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan. Jadi misal kita minta siswa biasanya suruh siswa menulis
yang harus kita lakukan di kelas ini. Di kelas nih, misalnya menjaga kebersihan. Nah, sepatu dilepas, misalnya diletakkan di tempatnya. Tulis masing-masing itu beda-beda nanti. Nah, itu kita kumpulkan, kita buat nanti menjadi kesepakatan. Jadi keyakinan-keyakinan siswa tadi kita rinci lagi, kita simpulkan nanti buat menjadi kesepakatan kelas. Jadi setiap kelas itu bagusnya itu memiliki kesepakatan kelas yang berisi keyakinan warga kelasnya. Jadi tidak sama dan tidak ada mutlak harus kayak ini, harus ada ini, harus ini, tidak. Jadi ada kesepakatan kelas yang dibikin. Jangan kita tuh mungkin kita tuh ada kemana itu ada rapat dulu, nanti kalau kita pulang ke sini misalnya pakai baju ini, yang lo jilbab ini, mungkin seperti itu. Jadi selama belajar di kelas, misalnya tidak boleh membuang sampah di bawah meja apa. Jadi nanti setelah siswa kita, itulah Bapak Ibu nanti yang menjadi wali kelas. Itu yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas dan ditempel. Nah kemudian kita yang guru paku, Bapak Ibu yang guru mapel, misalnya ada wali kelas, juga bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas kita. Misalnya Ibu Nita nih mengajari matematika. Bila belajar matematika tidak boleh keluar masuk misalnya. Kalau mau keluar izin dulu atau bagaimana, terserah nanti Bapak Ibu membuat. Dan itu berlaku untuk pelajaran Ibu Nita di kelas mana aja misalnya. Tapi kalau kesepakatan kelas yang di wali kelas itu berlakunya umum setiap hari, setiap jam, guru apapun. Nah nanti mungkin ada guru yang berbeda. Kalau guru bahasa Inggris mungkin menyuruh harus punya kamus misalnya. Setiap siswa harus ada kamus di atas meja misalnya lah. Mungkin itu. Ya. Berikut adalah contoh-contoh keyakinan kelas ya. Bisa kita perhatikan. Di sana ada keyakinan kelas beberapa contohnya ya. Ya lanjut. Nah ini sambungan dari sebagai manajer tadi. Jadi guru sebagai manajer nanti memecahkan masalah siswa dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berisi 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan tadi ya, keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati. Nah menstabilkan identitas itu bagaimana? Jadi misalnya Bapak Ibu ada nih siswa yang terlambat datang ke sekolah, terus kita ajak untuk ngobrol. Nah videonya nanti ada tayangan, tapi tadi ada suara nih. Jadi saya jelaskan sedikit misalnya nih lah. Jadi untuk menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat misalnya. Iya, tidak masalah. Setiap orang manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga misalnya pernah terlambat. Bukan kamu saja yang terlambat. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa yang melakukan kesalahan dia diberi penguatan supaya dia punya kepercayaan diri lagi bahwa oh dia tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Nah, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini misalnya kamu melakukan apa tadi misalnya, diyakinkan bahwa itu salah. Oh, bahwa perbuatan si anak itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan itu keyakinan kelas yang dibikin tadi. Kesepakatan kita pernah punya kesepakatan kelas misalnya kalau terlambat apa. Nah videonya nanti bisa kita saksikan setelah ini. Ini ada lagi next. Nah untuk menjelaskan bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa, kita bisa menonton video. Ibu, ternyata kita pecah, Bu. Candlenya bola terus kena kacanya. Astaga, coba panggilkan dari sini. Oke, baik, Bu, saya akan Chandra. Waalaikumsalam, masuk sini. Misi Bu. Enggak, Di
Ya, tadi kan ibu mendengar langsung juga. Katanya kamu memecahkan kaca dengan bola, betul nggak? Iya betul. Iya, ada Bapak. Pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu ceritakan kronologis kejadian itu, alasan kamu menang bola tadi apa? Begini Bu, ini kan kami lagi olahraga. Pas saya istirahat, seharusnya bola tadi saya kembalikan, tapi malah saya bawa kelas. Pas di kelas saya bermain bola Bu, tapi nggak sengaja bolanya mengenai kaca yang akhirnya saya Iya, Bapak Ibu nanti kamu ingin bermain bola karena kebutuhan anak kesenanganmu bermain belum selesai. Kamu suka ya bermain bola? Iya Bu, saya dan bola. Ya mudah-mudahan kamu nanti jadi pemain bola profesional sesuai dengan hobi kamu ya. Nah, Chandra, menurut kamu masalah yang kamu bikin ini kira-kira melanggar kesepakatan kelas nggak? Ya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saya melanggar Kira-kira melanggar kesepakatan kelas yang mana? kesepakatan kelas tentang bagian fasilitas kelas Bu. Iya, betul sekali. Kamu sebenarnya boleh saja bermain bola, tapi harus pada tempatnya, ya. Jangan di kelas, ini di lapangan. Nah, menurut kamu kira-kira adakah cara supaya hobi kamu bermain bola itu tetap bisa tersalurkan tanpa merusak fasilitas sekolah? Kira-kira ada apa caranya? Mungkin saya akan mengikuti ekskul futsal di sekolah ataupun nanti saya juga bisa mengikuti kegiatan futsal di luar sekolah. Ya, bagus sekali. Nah, kira-kira menurut kamu ada nggak solusi untuk mengatasi masalah ini? Saya siap bertanggung jawab Cara dengan cara menjadi kaca dia kira-kira harganya berapa ya? setahu ibu dulu pernah itu sekitar 150.000 sama pasangnya. Gimana? Kalau bisa saya ganti 100.000 dulu bisa nggak? Soalnya cuma ada 100.000, nanti sisanya saya cicil negosiasi. Jadi kamu sisanya 50.000 itu nanti katanya dicicil. Menurut kamu kemampuan mencicilnya berapa satu harinya? Seharinya 5.000 bisa nggak? Kalau 5.000 ya boleh kan? Oke, jadi 5.000 setiap hari kamu ambil dari uang jajan selama 10 hari kamu nanti kasih ke ibu. Iya, baik. Nanti ibu minta ke Pak Pani untuk memasang kaca itu nanti diserahkan ke sekolah. Ya. Siap, terima kasih banyak Bu. Ya, setelah ini kamu bisa nggak berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran ini lagi dan berusaha untuk menjaga kesepakatan kelas kita semua. Siap, saya dan Bu akan bersama. Jadi, kalau itu kamu kembali ke kelas dan jangan lupa besok bawa uang 100.000-nya untuk membeli kaca. Ya, selesai ya. Terima kasih Bu. Ya, sama. Kasus kedua, Dewi membolos saat jam pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Salam Salam dulu. Apa kabarnya Mi? Ini Mi, tadi kan Ibu dalam melakukan dari kita katanya kamu tadi membolos jam pelajaran kita yang matematika. Betul nggak? Betul Bu. Menurutmu bolos itu benar atau salah? Salah Bu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah bolos. Aku yakin kamu pasti punya alasan kenapa jadi sampai kamu mau bolos. Coba ceritakan kepada Ibu. Saya bolos ke kantin karena lapar. Pagi-pagi saya tidak sempat sarapan, bangun kesiangan. Iya sih, kalau tidak sarapan jam segitu juga Ibu pasti lapar.
Enak ya. Ini Bapak Ibu. Menurut kamu, kira-kira kalau kamu membolos ke kantin sebelum jam istirahat itu melanggar kesepakatan kelas kita enggak? Melanggar. Iya. Di bagian mana melanggar? Mungkin kesepakatan kelas kalau di situ. Iya. Kamu boleh saja pergi ke kantin, tapi harus ada jam. Tapi Istirahat. nah, ya betul, jam istirahat. Nah, tadi kan kamu bilang kamu membolos ke kantin karena tidak sempat sarapan. Menurut kamu ada nggak solusi yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah kamu ini? Ada Bu. Seharusnya Dewi bangun lebih pagi terus Dewi sisanya pulang, terus Dewi harus bangun lagi ke badan. Melalui kamu bisa memegang komitmen ini dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ya Bu, saya janji tidak mengurus lagi. Baiklah, kalau kamu sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kamu boleh kembali ke kelas belajar lagi seperti biasa. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Demikian Bapak Ibu, nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk sementara saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Semangatlah semuanya. Ya, seperti kalian tahu, Ibu wali kelas di kelas 11-1. Jadi kita di awal pembelajaran itu harus membuat suatu aturan supaya pembelajaran kita di kelas ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tujuannya ini adalah supaya menyenangkan. Gimana? Jalanlah. Ya. Jadi latar belakang kenapa kita harus membuat keyakinan kelas supaya Ibu sebagai wali kelas, kalian sebagai siswa nanti sama-sama memiliki suatu ikatan. Ya, jadi ikatan dalam aturan di kelas supaya sama-sama kita laksanakan. Oke? Nah, jadi keyakinan kelas itu berisi kesepakatan kelas. Di mana Ibu sebagai wali kelas, kalian sebagai siswa wajib melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi hari ini kita bikin kesepakatan yang nantinya hasilnya adalah keyakinan kelas, ditandatangani bersama supaya nanti hasilnya nanti ditempel di sini selama 1 tahun. Tapi sifatnya bisa aja nanti ditambahi ya. Kalau misalnya di kemudian hari ada ketemu apa masalah, kita tempel, tambahi boleh. Jadi tidak mutlak. Ya. Nah, di depan sini sudah Ibu siapkan kertas karton nanti untuk menempel kalimat-kalimat positif yang kalian bikin. Jadi kesepakatan kelas berisi kalimat positif. Ditempel di sini Nakai. Ditempel. Nah, nanti Ibu pilih mana yang pina mirip, Ibu lepas. Yang sama Ibu lepas. Nanti akan terbentuk ada beberapa kalimat yang nanti kita sepakati bersama. Kertasnya sudah Ibu siapkan. Nanti kalian tulis di sinilah.
Yang pertama, piket. Tugas piket. Yang kedua, disiplin. 3, apa nih, tolong buang sampah, berarti buang sampah pada tempatnya. Tiga, 4, menolong teman, menghargai teman, menghormati teman. Kalimatnya berarti apa? Saling menghargai dan menghormati. Menghormati sama ibu juga, sama dengan kalian. Jadi menghormati dan menghargai sama-sama. 5, berdoa. Berdoa pagi dan sore, ya loh, pagi dan sore. Nah, sore karena kita pulangnya memang kebetulan sore jam 4. Terus 6, budayakan 5S. 6, 7, minta izin. Minta izin berarti kalimatnya apa? Izin, membuat surat izin. Membuat surat izin atau sakit. Kalau ya. 8, menggunakan HP. Menggunakan HP pada waktunya, ya kan? Ya lo, kalau disuruh baru dibuka waktunya. 9 juga disiplin ternyata. Berarti sudah ada. Berarti ini yang ke-9, kerapian. Ada lagi kah? Boleh 10? Oh, membayar kewajiban. Gini aja, melaksanakan hak dan kewajiban berarti ya lo. Melaksanakan dan kewajiban. Ada lagi? Ada lagi kah? Ada lagi? Oh, nanti kita bisa boleh menambahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Anissa. Jadi kegiatan saya hari ini dan teman sekelas saya bersama Ibu Lana adalah membuat keyakinan kelas. Jadi saya sangat amat senang sekali dilibatkan membuat keyakinan kelas. Karena di sini saya bisa menetapkan dan menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama, berdiskusi dan musyawarah. Semoga keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Hadi. Saya dari kelas 11-1. Kegiatan kami hari ini membuat keyakinan kelas bersama Ibu Lena. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk menjadikan kelas yang lebih teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haji Herlinda SPD yang sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak tingkatan 8 Kabupaten Brebes Kuala. Dalam hal ini, teori, praktek, keterampilan yang didapat sudah dibagikan, di-share kepada kawan-kawan, sehingga kesempatan untuk berbagi supaya lebih ditingkatkan dan diperluas lagi dan berkolaborasi dengan kawan-kawan sekolah sehingga akan terbentuk pembelajaran, suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Terus maju, terus ikuti pendidikan guru penggerak, maju bersama, hebat semua sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.